Tanah Jawa, di mana langit dan bumi seolah tak pernah benar-benar berpisah, di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib itu setipis kertas, rapuh, dan seringkali menipu. Selamat datang kembali, wahai para pendengar setia, di negeri misteri. Tempat di mana kami mengulurkan kisah-kisah nyata, kisah yang bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan saksi bisu kekuatan alam dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, kawan-kawan semua, kita akan menyusuri jalan yang paling gelap, jalan yang sepatutnya tak boleh dilalui seorang diri. Sebuah kisah tentang niat suci yang dibalut musibah, tentang pertolongan yang berujung petaka, dan tentang sebuah perjalanan yang seharusnya singkat, namun berubah menjadi penyiksaan berjam-jam di tengah belantara milik makhluk halus. Inilah kisah nyata dari seorang pemuda sederhana asal Depok, namanya Mas Sultan. Seorang pekerja bengkel mobil, berhati lembut dan punya prinsip hidup, lebih baik menolong walau berat daripada diam 1000 bahasa. Siapa sangka, niat baik itulah yang justru menghantarkannya ke dalam mulut neraka di sebuah wilayah di perbatasan Pemalang yang oleh warga sekitar disebut sebagai hutan tanpa jalan keluar. Bersiaplah, tarik nafas dalam-dalam dan ikutlah menyusuri jejak-jejak darah dan keringat Mak Sultan, membawa keranda mayat seorang asing, berjalan sendirian di malam buta, dikejar ribuan penampakan dan tersesat di tempat di mana waktu seolah berhenti berputar. Waktu berputar kembali ke tahun di mana semuanya bermula. Matahari bersinar terik menyengat aspal Jakarta, tepatnya di kawasan Sawangan, Depok. Di sana, di antara deretan bangunan tua dan bau oli bengkel, hiduplah seorang pemuda bernama Sultan. Usianya masih muda, jiwanya gagah, dan hatinya sungguh tak ada niat buruk sedikitpun. Baginya, hidup adalah untuk saling menolong, dan setiap kebaikan pasti akan dibalas Tuhan dengan kebaikan pula. Siang itu, debu jalanan beterbangan diterpa angin panas. Mas Sultan sedang sibuk mengelap bodi mobil bekas yang baru saja masuk ke tempat kerjanya. Keringat menetes di dahi, baju kerjanya sudah basah kuyup, namun semangatnya tak pernah surut. Tiba-tiba dering ponsel memecah kebisingan mesin. Di layar tertulis nama Bang Irfan, teman akrabnya yang bekerja sebagai supir ambulans. Hati Mas Sultan bergetar sedikit, karena ia tahu jika Bang Irfan menelpon di jam kerja begini, pasti ada urusan mendesak. Ia mengangkat telepon itu, dan dari ujung sana terdengar suara tergesa-gesa. Permintaan itu sederhana, namun berat. Minta tolong mengantar jenazah seorang pria yang meninggal karena sakit lambung dari Tangerang menuju Pemalang, Jawa Tengah. Jaraknya ratusan kilometer, jauh sekali bagi Mas Sultan yang belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Namun kata teman itu sederhana, "Butuh tolong Sultan, niat ibadah, cari pahala." Bagi siapa saja mungkin akan berpikir 2 kali. Membawa jenazah, perjalanan jauh, melewati daerah asing. Banyak orang percaya hal itu memancing hal-hal tak kasat mata. Tapi tidak bagi Mas Sultan. Ia adalah wong Jawa asli, berprinsip teguh, niat baik adalah tameng terkuat. "Iya bang, nek butuh tolong tak lakoni, gak usah rembukan dowo-dowo, sesama wong kudu tulung tinulung. Insya Allah selamat, niat api iki." Tanpa berpikir panjang, ia izin pada bosnya. Bosnya pun orang baik, mengerti niat anak buahnya, lalu mengizinkan berangkat. Mas Sultan bergegas menuju alamat rumah duka di Tangerang. Sesampainya di sana, suasana berduka menyelimuti udara. Di sebuah rumah sederhana terlihat kerabat berkumpul, wajah mereka sedih dan lesu. Jenazah yang akan diantar sudah terbaring tenang di dalam peti kayu, sudah tertutup rapat, siap dibawa pulang ke kampung halamannya di Pemalang.
Mas Sultan melihat sosok yang akan dibawanya itu, seorang laki-laki paruh baya yang kata tetangga meninggal karena sakit lama. Di samping keranda berdiri orang tua almarhum, sepasang suami istri yang tampak sangat tua dan lemah. Merekalah yang akan ikut dalam perjalanan panjang ini, menemani anak terakhir mereka pulang untuk selamanya. Saat Mas Sultan naik ke kursi pengemudi, memposisikan tubuh dan memegang setir untuk pertama kalinya, ada rasa dingin yang menjalar dari punggung hingga ke tengkuk. Ia menganggap itu hanya rasa gugup. Belum pernah ia mengemudikan ambulans, belum pernah membawa jenazah sejauh ini. Namun ia yakinkan hatinya, baca doa dalam hati, pasrahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Waktu menunjukkan pukul 12.45 siang saat mesin ambulans menderu hidup. Rombongan kecil itu pun bergerak perlahan meninggalkan pekarangan rumah, meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju jalan tol yang panjang dan lurus, seolah tak berujung. Di balik kaca jendela, bangunan berganti menjadi pepohonan, kota berganti menjadi sawah, dan perlahan namun pasti, batas antara dunia manusia dan alam gaib mulai melebur. Tanpa disadari, kepergian mereka itu telah menjadi undangan. Undangan bagi makhluk-makhluk penunggu jalanan yang selalu haus akan kehadiran jiwa yang baru meninggal dan selalu ingin ikut serta dalam perjalanan yang dianggap sakral namun penuh celah ini. Perjalanan dimulai dengan tenang, namun ketenangan itu hanya selubung tipis. Di setiap tiang listrik yang mereka lewati, di setiap pohon besar yang menjulang di pinggir jalan, mata-mata tak kasat mata mulai membuka, mengawasi kendaraan putih itu yang membawa kabar duka dan membawa satu nyawa yang sudah tiada melintasi wilayah kekuasaan mereka. Mereka telah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Aspal mulus terhampar di depan mata, lalu lintas cukup padat namun lancar. Mas Sultan mengemudi dengan kecepatan sedang, hati-hati membawa beban berat di belakangnya. Di sampingnya duduk bapak si almarhum. Dia membisu, matanya menatap kosong ke jalan raya. Di kursi belakang dekat keranda duduk ibunya. Sesekali terdengar isak tangis tertahan yang pilu. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar suara deru mesin dan angin yang menembus celah jendela. Namun, di keheningan itulah keanehan pertama kali datang. Sesuatu yang membuat rambut di tengkuk Mas Sultan berdiri tegak seketika. Saat itu, ia baru saja membetulkan posisi duduknya. Tangannya masih memegang setir saat ia merasakan sentuhan berat di bahu kanan dan kirinya. Rasanya persis seperti ditepuk. Ditepuk oleh tangan yang besar dan berat tepat di belakang pundaknya. Mas Sultan terkejut bukan main. Ia kira itu bapak di sebelahnya yang ingin berbicara atau ada barang yang jatuh dari belakang. Dengan cepat, ia menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang, namun kosong. Tidak ada siapa-siapa di dekat kursinya. Ibu almarhum masih duduk jauh di belakang, terpisah oleh peti jenazah. Apa kuwi? Angin wae mbok menawa. Ojo kakehan mikir sing ora-ora, Mas Sultan. Narator. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya ilusi rasa takut. Namun, alam berkata lain. Belum hilang rasa heran dari tepukan itu, tiba-tiba badan mobil ambulans itu bergoncang hebat ke kiri dan ke kanan. Goncangannya begitu keras, seolah-olah keempat ban kendaraan itu tiba-tiba menjadi pipih atau hilang tekanan udaranya. Mas Sultan langsung menginjak rem pelan, menepikan kendaraan ke bahu jalan yang cukup luas dan aman. Pikirannya langsung tertuju pada ban, pasti bocor batinnya. Dengan sigap, ia turun, diikuti rasa khawatir kedua orang tua di dalam. Ia berjalan mengelilingi mobil, berjongkok memeriksa satu persatu roda. Ia tekan dengan tangan, ia lihat kondisinya. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang kempes, tidak ada paku, tidak ada kebocoran sedikit pun. Tekanan udara sempurna, karet ban masih tebal dan kokoh. Bingung, ia kembali ke kabin pengemudi. Ora ono apa-apa, Pak. Bahane apik kabeh. Mbok dalane sing ora rata.
narator. Ia melanjutkan perjalanan dengan perasaan mulai tidak enak. Baru berjalan beberapa kilometer, aroma tak sedap menyeruak masuk ke dalam kabin. Bau gosong, persis seperti bau kabel listrik yang terbakar atau korslet. Bau itu sangat tajam, menusuk hidung, membuat dada sesak. Mas Sultan panik. Jika ada kerusakan mesin, bahaya sekali membawa jenazah jauh-jauh. Ia berhenti lagi, membuka kap depan, memeriksa setiap selang, setiap kabel, setiap komponen mesin. Mesin dingin, normal, tidak ada tanda-tanda panas berlebih atau terbakar. Bau itu hilang secepat ia datang, berganti menjadi bau anyir yang samar, bau tanah basah dan darah kering. Di momen itulah Mas Sultan sadar sepenuhnya, ini bukan masalah teknis, ini bukan masalah jalan, ini adalah sapaan. Sapaan dari mereka yang merasa terganggu atau mereka yang ingin ikut bepergian. Ia menatap lurus ke depan, matanya tajam, berbicara dalam hati langsung kepada sosok yang ada di belakang peti jenazah. Aku mung nulungi, aku ngeterke awakmu mulih, tenang wae, ojo nggawe repot. Dalani sehat doh, awak dhewe kudu slamet kabeh. Ajaibnya, setelah kata-kata itu terucap dalam hati, mobil kembali tenang. Tidak ada goncangan, tidak ada bau aneh. Namun, keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi kota telah lama hilang, digantikan dengan hamparan sawah yang mulai menguning dan barisan pohon-pohon besar yang seolah berbaris mengawal perjalanan mereka. Matahari mulai condong ke barat, memanjangkan bayang-bayang makhluk hidup dan tak hidup di pinggir jalan. Mereka semakin masuk ke wilayah Jawa Tengah, wilayah yang tanahnya lebih tebal menyimpan cerita mistis, wilayah di mana legenda dan kenyataan seringkali bertukar tempat. Mas Sultan tidak tahu bahwa apa yang ia alami tadi hanyalah pembukaan kecil, hanya ujung dari benang kusut yang kelak akan menariknya masuk ke dalam pusaran teror murni. Ia hanya fokus pada jalanan, berharap sampai sebelum gelap, tidak menyadari bahwa di spion belakang, bayang-bayang samar terus mengikuti langkah roda ambulans itu, melayang rendah di atas aspal, menunggu momen yang tepat untuk memperlihatkan wujud aslinya. Waktu terus berjalan dan senja mulai mencium ufuk barat. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, lalu perlahan memerah gelap, pertanda malam akan segera turun. Rombongan ambulans itu kini telah sampai di daerah perbatasan, memasuki wilayah Kecamatan Radu Dongkal, Pemalang. Disinilah batas peradaban mulai menipis. Jalan raya beraspal mulus masih ada, namun di kiri dan kanan, sejauh mata memandang, hanya ada satu hal, kebun karet. Pohon-pohon karet tumbuh rapat, tinggi menjulang, daunnya rimbun menutupi cahaya langit, menciptakan lorong-lorong gelap alami di sepanjang jalan. Penerangan jalan nyaris tidak ada, hanya cahaya lampu utama mobil yang membelah kegelapan, menyorot batang-batang pohon yang tampak seperti sosok-sosok raksasa berdiri diam mengawasi lewatnya kendaraan. Angin malam berhembus kencang di sini, membuat dedaunan berdesir, menimbulkan suara seperti bisikan-bisikan panjang yang tak berujung. Mas Sultan mulai merasakan hawa yang sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Padahal mesin mobil panas dan udara luar tidak sedang musim hujan. Dingin ini dingin yang lain, dingin yang membawa rasa takut, dingin yang dihasilkan oleh kehadiran ribuan makhluk tak kasat mata yang berkerumun di tempat itu. Mereka baru saja melewati sebuah tikungan tajam, jalan sedikit menurun landai, diapit oleh kebun karet yang sangat lebat. Saat itu kecepatan mobil dikurangi karena jalan berkelok. Mata Mas Sultan awas menatap jalanan, dan tiba-tiba jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari balik rimbunan daun di kiri jalan, melesat keluar sesosok makhluk kecil. Gerakannya sangat cepat, lincah, berlari tepat menyeberang ke depan kap mobil, hanya beberapa meter di depan bemper. Sosok itu berbentuk anak laki-laki,
kecil, kurus, rambutnya acak-acakan pendek, dan yang paling membuat darah mendidih, seluruh tubuhnya diselimuti pakaian serba hitam. Hitam pekat, menyerap cahaya, tidak ada satupun warna lain. Mas Sultan refleks menginjak rem sekuat tenaga, ban berdecit memekik aspal, mobil terhenti mendadak dengan hentakan keras. Tubuh penumpang terlempar ke depan karena gaya inersia. Mas Sultan, waduh, opo kuwi, mek nabrak rek. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia melihat ke arah tempat sosok tadi berlari tadi. Jalanan kosong, sepi, tidak ada anak kecil, tidak ada suara tangisan, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan pohon. Bapak si almarhum di sebelahnya membuka suara pelan, bertanya apa yang terjadi. Mas Sultan menunjuk ke arah jalanan. Onok bocah cilik nyebrang, Pak. Ireng kabeh klambine. Cepet banget melayune. Bapak tua itu hanya menghela napas panjang, menatap ke arah kebun karet yang gelap gulita. Ia mengerti betul daerah ini. Tanpa banyak bicara, ia berpesan pelan namun tegas. Terus wae mas, ojo mandek. Iki duduk bocah manungso. Wilayah kene, akeh sing nunggu. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepala Mas Sultan. Ia mengerti sekarang, sosok tadi hanyalah satu dari ribuan penghuni tempat itu yang sengaja melintas untuk menguji atau sekedar memberi tanda bahwa mereka sudah masuk ke wilayah kekuasaan penuh makhluk halus. Ia mengangguk pelan, menginjak gas kembali, namun kali ini kakinya gemetar. Rasa takut mulai menjalar, tapi ia harus tetap tegar demi tugas yang diemban. Di sepanjang sisa jalan menuju rumah almarhum, perasaan ngeri itu tak kunjung hilang. Di balik setiap batang pohon karet yang lewat, rasanya ada mata yang menatap tajam. Di setiap desiran angin, terdengar suara tawa anak kecil yang mengejak dari kejauhan. Mas Sultan mencoba fokus. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika rombongan ambulan itu akhirnya tiba di kediaman almarhum. Perjalanan yang seharusnya berakhir di senja hari ternyata molor hingga malam pekat karena jalanan yang berkelok dan suasana yang mencekam. Rumah keluarga almarhum terletak agak masuk ke dalam, jauh dari jalan raya utama, dikelilingi oleh pepohonan besar dan sawah yang luas. Penerangan di sana sangat minim, hanya ada beberapa lampu bohlam yang terang redup membuat bayang-bayang tampak hidup dan bergerak-gerak di dinding tanah rumah warga. Sesampainya di sana, suasana berduka langsung menyambut mereka. Kerabat, tetangga, dan warga kampung sudah berkumpul. Wajah mereka tampak sedih, namun juga tampak lega melihat jenazah anak kampung itu akhirnya pulang. Keranda pun diturunkan dengan hikmat, dibawa masuk ke ruang tengah rumah, disucikan dan disiapkan untuk dimakamkan keesokan harinya. Mas Sultan, lelah dan penat, duduk di sudut ruangan, menghela napas panjang. Rasa lega menyelimuti hatinya, merasa tugasnya sudah selesai, merasa dirinya sudah berhasil membawa amanah ini sampai tujuan dengan selamat. Namun, ia keliru besar. Di dunia mistis, selesai di mata manusia belum tentu selesai di mata mereka. Keluarga almarhum sangat berterima kasih. Mereka memaksa Mas Sultan dan teman-teman yang ikut mengawal dari Tangerang untuk bermalam, beristirahat, tidak perlu buru-buru pulang malam-malam. Namun mengingat kondisi tubuh yang sudah tak bertenaga, ia pun menyanggupi untuk istirahat sejenak, mengisi perut dan mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan pulang yang sebenarnya jauh lebih berbahaya. Mereka pun dipersilahkan naik ke lantai 2 rumah itu, sebuah ruangan kecil yang cukup untuk berbaring dan melepas lelah. Di ruangan itu ada jendela yang menghadap langsung ke arah kebun karet yang gelap gulita, tempat di mana tadi sore mereka melihat sosok anak kecil berbaju hitam. Di sanalah Mas Sultan dan 3 orang temannya beristirahat, duduk-duduk sambil ngobrol untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba, tanpa ada angin dan tanpa ada petir, plak! Seluruh lampu di ruangan itu mati seketika. Gelap gulita menyelimuti mereka, hanya sisa cahaya bulan samar yang masuk dari celah jendela. Semua terdiam, saling bertanya dalam kegelapan. Mereka mengira aliran listrik padam di seluruh kampung. Namun belum sempat ada yang berbicara, plak,
lampu menyala kembali terang benderang. Semua orang menghela napas lega, menganggap itu hanya gangguan arus biasa. Namun kejadian berulang. Untuk kedua kalinya lampu itu mati. Kali ini lebih lama dan hawa ruangan berubah drastis menjadi sedingin es di tengah malam musim penghujan. Di kegelapan itulah mata Mas Sultan dan teman-temannya menangkap sesuatu. Sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak seperti ditusuk jarum. Di dekat jendela, bergerak melintasi ruangan, ada sebuah sosok. Sosok yang tidak berwujud manusia, tapi tampak seperti gumpalan kain putih panjang, melayang rendah, bergerak perlahan dari ujung ke ujung, lalu menghilang ke arah balkon. Bukan hanya Mas Sultan, keempat orang di ruangan itu melihatnya. Semua terpaku, mulut terkunci rapat, tak ada yang berani bersuara. Sosok itu lewat begitu saja, diam, tak menimbulkan suara, namun meninggalkan rasa nyeri yang membekas hingga ke tulang sumsum. Lampu pun kembali menyala, dan suasana menjadi tegang. Teman-temannya mulai berbisik-bisik, saling meyakinkan bahwa mereka tidak salah lihat. Mas Sultan merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Ia pun memilih turun ke bawah, keluar dari ruangan itu, mencari udara segar di halaman depan dekat tempat ambulan itu diparkir. Ia pikir di bawah sana, dekat dengan kerumunan orang, suasana akan lebih aman dan tenang. Mas Sultan mengatakan, "Ora enak tenan ning dhuwur, adem, krasa kaya diawasi wae. Luwih becik aku ngisor wae cedak montor." Di bawah, suasana masih rame. Warga mulai bubar, namun kerabat dekat masih ada yang duduk mengelilingi jenazah. Anehnya, Mas Sultan perhatikan, tak ada satupun yang mengaji atau membacakan doa di dekat jenazah. Jenazah itu hanya terbaring diam, sunyi, sepi dari lantunan ayat suci. Padahal agama almarhum Islam sama seperti mereka semua. Mas Sultan merasa aneh, tapi sebagai orang asing, ia tak berhak menegur. Ia pun mengambil kesimpulan sendiri, mungkin adat setempat berbeda. Namun di hati kecilnya, ia tahu, kekosongan doa itulah yang membuat tempat itu menjadi sarang empuk bagi makhluk halus untuk berkeliaran dengan bebas. Mas Sultan pun mendekati peti jenazah, berdiri di sampingnya, dan dengan lantang serta jelas, ia mulai membacakan doa-doa pendek dan ayat suci Al-Quran. Ia baca dengan suara bergetar namun tegas, menyalami kehadiran roh itu dengan cahaya iman. Saat kata-kata doa itu meluncur dari bibirnya, hawa panas dan tidak enak yang tadi terasa di sekelilingnya perlahan hilang, berganti menjadi suasana yang lebih damai dan tenang. Setelah selesai, ia bergabung dengan dua temannya yang sedang duduk-duduk di dekat pintu ambulan, ngobrol sambil menyesap kopi panas untuk mengusir dingin. Disinilah kesalahan besar terjadi. Tanpa sadar, di tengah obrolan, pembicaraan mereka melenceng ke hal-hal yang seharusnya tak dibahas di tempat seperti itu. Mereka mulai bercerita tentang hal mistis, tentang penampakan, tentang keanehan jalanan tadi siang. Mereka mengira sudah aman, mereka mengira sudah selesai. Padahal, membicarakan makhluk halus di wilayah kekuasaan mereka sama saja dengan mengundang mereka datang untuk menyapa. Obrolan sedang seru, tawa kecil sesekali terdengar, tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 kali ketukan keras dan jelas terdengar berasal dari kaca pintu ambulan yang tertutup rapat. Suaranya nyaring, seolah dipukul dengan ruas jari yang keras. Mereka bertiga serentak diam, pandangan tertuju pada kaca yang buram itu. Mas Sultan mengira itu temannya yang satu lagi, yang tadi bilang mau mencari makan ke warung tetangga. Ia pun berdiri, membuka pintu ambulan itu dengan santai. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak. Di luar sana, kosong. Tak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, halaman sunyi, tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah. Pintu itu terbuka lebar, hanya disambut angin malam yang berhembus kencang dan bau tanah basah yang menyengat. Mas Sultan, "Loh, siapa sing nutuk mau? Kosong kabeh lho, Rek." Temannya mencoba menenangkan, berkata mungkin itu si almarhum yang merasa diabaikan, atau sekedar tanda perpisahan terakhir. Namun Mas Sultan tahu betul suara ketukan tadi. Itu bukan sapaan perpisahan, itu sapaan tantangan. Angin malam tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang, membuat mereka bertiga tak kuasa menahan ngeri. Mereka pun memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat menunggu waktu yang lebih tepat untuk pulang. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam,
Saat Mas Sultan berpamitan, ia memutuskan berangkat pulang sendirian, di dalam ambulan, masih membawa keranda kosong bekas jenazah tadi. Keputusan yang keliru, namun saat itu ia merasa sanggup, merasa berbekal iman cukup kuat. Ia berpamitan pada keluarga, menyalami tangan orang tua almarhum, lalu naik ke kabin pengemudi. Mesin hidup, lampu utama menyala terang, dan perlahan kendaraan putih itu melaju meninggalkan pekarangan rumah, masuk kembali ke dalam kegelapan malam yang tak berujung. Tanpa ia sadari, saat roda depan mobil meninggalkan halaman, di atap rumah itu, di dahan pohon besar di pinggir jalan, puluhan pasang mata merah menyala terbuka, mengiringi kepergiannya, bersiap menjeratnya masuk ke dalam perangkap maut yang telah mereka siapkan sedemikian rupa. Awal perjalanan pulang terasa biasa saja. Mas Sultan masih ingat betul jalan yang ia lalui tadi sore. Ia pikir cukup ikuti jalan yang sama, lewati kebun karet, nanti sampai ke jalan raya besar, masuk tol dan selamat sampai rumah. Ia salah besar, sangat salah. Di wilayah yang dijaga makhluk halus, jalan yang sama di siang hari bisa berubah menjadi jalan yang berbeda di malam hari. Jalan yang berkelok menjadi lurus, jalan yang lurus menjadi buntu, jarak dekat menjadi jauh, dan arah utara berubah menjadi selatan. Sudah sekitar jam 1 lewat malam, ia masih berada di kawasan perkebunan. Awalnya ia merasa heran, kenapa belum juga bertemu jalan aspal besar, padahal tadi sore cuma sebentar. Namun ia terus melaju, mengira masih belum sampai, hingga tiba di sebuah tanjakan landai namun cukup panjang. Di sana masalah dimulai. Saat mobil hendak menanjak, Mas Sultan menurunkan gigi dari gigi 3 ke gigi 2, menambah tenaga. Ia injak gas, tapi aneh. Mesin menderu kencang, tapi mobil tak mau bergerak maju. Seolah ada gaya tarik kuat dari belakang yang menahan kendaraan itu mundur ke bawah. Ia injak lebih dalam lagi, tetap diam. Seperti ada ribuan tangan yang menahan bemper belakang, menolak mobil itu melewati wilayah mereka. Mas Sultan kaget. Ia mengerem, menepikan mobil di pinggir jalan yang agak rata. Ia turun lagi, membawa senter ponsel, memeriksa ban, memeriksa kolong, mencari apa yang menghalangi. Kosong, bersih, tak ada batu besar, tak ada lubang, tak ada apa-apa. Jalanan mulus beraspal hitam. Bingung dan mulai gelisah, ia kembali ke mobil. Baru saja ia akan duduk kembali di kursi pengemudi, dari arah bagasi belakang tempat keranda disimpan, terdengar suara. Duk, duk, duk. 3 kali ketukan berat bergetar hingga ke bodi mobil. Suara itu berat, logam beradu dengan kayu. Darah Mas Sultan mendidih. Ia ingat keranda kosong di belakang. Pikirannya langsung tertuju. Pasti petinya bergeser, nabrak dinding besi. Dengan berani namun tangan gemetar hebat, ia berjalan memutari belakang mobil, membuka pintu bagasi yang besar itu. Pintu terbuka lebar, berderit keras di keheningan malam. Ia sorotkan cahaya senter ke dalam kegelapan bagasi. Dan saat itulah teror yang sesungguhnya dimulai. Di sana, dekat peti kosong itu, duduk sesosok makhluk. Wujudnya perempuan, rambutnya sangat panjang, hitam pekat, kusut masai, menjuntai ke bawah menutupi seluruh wajah dan tubuhnya. Ia duduk bersila di bangku penumpang belakang, posisi yang biasa dipakai keluarga saat menganar jenazah. Makhluk itu menunduk dalam, diam, tak bergerak. Namun aura jahat dan dinginnya begitu kuat hingga membuat udara di sekitar bagasi itu terasa membeku. Mas Sultan terpaku, kakinya terasa tertanam di tanah, tak sanggup melangkah maju atau mundur. Mulutnya kering, suara hilang tak bersisa. Ia melihat sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, namun wajah tetap tertutup rambut. Tubuh makhluk itu bergoyang-goyang pelan ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mengikuti irama lagu yang tak terdengar.
Mas Sultan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minggir kowe, iki dalan manungso. Gemetar, nyaris tak bersuara. Ia membaca doa sekuat tenaga, berbisik dalam hati, memohon perlindungan. Menit-menit terasa berjam-jam. Sosok itu masih diam di sana, mengawasinya. Mas Sultan tak berani masuk ke mobil lagi. Ia berdiri kaku di pinggir jalan selama hampir 10 menit, berjuang melawan rasa takut yang hampir membuatnya gila. Hingga perlahan saat ia pasrah dan terus mengucap asma Tuhan, sosok itu perlahan redup, memudar dan hilang ditelan kegelapan bagasi mobil. Dengan sisa keberanian yang tinggal sedikit, ia lompat masuk ke kursi pengemudi, membanting pintu sekuat tenaga. Kunci pintu otomatis dikunci semua. Ia nyalakan mesin, injak gas sekuat tenaga. Ajaib, mobil yang tadi tak mau jalan, kini melesat kencang seolah tak ada beban. Ia tak peduli arah, ia tak peduli rambu, ia hanya ingin lari dari tempat terkutuk itu. Namun ia sadar, ia tersesat. Jalanan yang ia lalui semakin asing. Kiri kanan hanyalah kebun jagung dan kebun tebu yang sangat lebat, tinggi menjulang, menutupi langit. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada tanda jalan. Sinyal ponsel hilang total. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan tidak ada layanan. Ia benar-benar terputus dari dunia manusia. Di tengah kepanikan itu, keanehan berdatangan bertubi-tubi. Lampu rotator di atas atap ambulan yang mati sejak tadi tiba-tiba menyala sendiri, berputar-putar memancarkan cahaya merah menyilaukan meski saklar di dalam posisi mati. Radio yang sengaja dimatikan tiba-tiba berdengung keras, memancarkan suara bisikan-bisikan yang tak jelas bahasanya, campur aduk, riuh rendah, seperti keributan ribuan orang berbicara bersamaan. Mas Sultan langsung matikan, tapi tetap saja suaranya ada. Ia sobek kabel radio pun tak mempan. Ia lanjutkan perjalanan dalam kegelapan, diteror suara-suara aneh dan cahaya-cahaya kecil yang melayang di pinggir jalan. Ia tak tahu jam berapa, ia tak tahu di mana, ia hanya tahu satu hal, ia terperangkap di negeri antah berantah, di mana waktu berjalan lambat dan mimpi buruk menjadi kenyataan. Jam menunjukkan pukul 3 pagi lewat sedikit. Saat di kejauhan, di balik rimbunan pohon tebu, Mas Sultan melihat cahaya. Banyak cahaya, terang benderang, berwarna-warni, berkelap-kelip. Hati Mas Sultan yang sudah hampir putus asa itu kembali bersinar penuh harapan. Alhamdulillah, ada orang, ada kampung, akhirnya ketemu jalan keluar. Batinnya girang bukan kepalang. Ia percepat laju mobilnya menuju sumber cahaya itu. Semakin dekat, suara keramaian terdengar jelas. Suara orang tertawa, suara tawar-menawar dagangan, suara hewan ternak, suara delman, suara musik gamelan samar-samar. Benar saja, di sebuah lapangan luas di tengah hutan belantara itu berdiri sebuah pasar malam yang sangat ramai. Pasar yang besar, lengkap dengan warung-warung makan, pedagang sayur, pedagang daging, penjual pakaian, hingga pertunjukan rakyat. Suasananya sangat hidup, sangat riuh, namun ada satu hal yang ganjil. Bentuk bangunan dan pakaian penduduknya. Semuanya bergaya kuno, sangat kuno, seolah terlempar mundur ratusan tahun ke masa lalu. Di sana terlihat para ibu berjalan memakai kemben, kain jarik melilit pinggang, kepala terikat selendang. Para bapak memakai belangkon, baju surjan lurik, membawa tongkat kayu, atau mengendarai delman yang ditarik kuda berambut panjang. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada kabel listrik. Cahaya yang terang benderang itu ternyata berasal dari ribuan obor dan lampu Petromax yang digantung di tiang-tiang kayu, memberikan cahaya kekuningan yang berkedip-kedip, menimbulkan bayangan panjang dan aneh di tanah. Mas Sultan sama sekali tidak curiga. Baginya, ini adalah kampung adat yang masih memegang teguh tradisi. Ia merasa lega luar biasa. Mobil ambulansnya melaju pelan di antara kerumunan orang yang berjalan mundar-mandir. Warga di sana banyak yang menoleh, menatap mobil putih itu dengan pandangan kosong. Mata mereka redup dan tak berbinar.
Namun, Mas Sultan mengira itu cuma rasa penasaran melihat kendaraan asing masuk ke wilayah mereka. Ia pun memberanikan diri menepikan mobil di pinggir pasar, dekat sebuah warung makan yang ramai dikunjungi. Ia turun, kakinya masih gemetar, namun hatinya penuh harap. Ia mendekati seorang ibu-ibu tua yang sedang duduk melipat dagangan sayuran. Wajahnya pucat sekali, kulitnya keriput mendalam, matanya sayu menatap ke arah Mas Sultan. "Bu, nyuwun sewu Bu, kula kesasar, mboten ngerti dalan, badhe menyang Pemalang kota lewat endi ya Bu?" Ibu tua itu mengangkat kepala perlahan, menatap wajah Mas Sultan lekat-lekat. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Bibirnya bergerak pelan, suaranya serak, berat, dan menggema seperti bergema di dalam gua kosong. Ia hanya mengangkat tangan keriputnya, menunjuk lurus ke satu arah, ke jalan sempit di ujung pasar itu. Tak sepatah kata pun terucap, hanya penunjukan diam yang dingin. Mas Sultan mengucapkan terima kasih berulang kali, namun ibu tua itu kembali menunduk, seolah Mas Sultan tak pernah ada di sana. Saat berjalan kembali ke mobil, matanya tak sengaja tertuju ke tanah, ke arah bayangan warga pasar yang bergerak di bawah cahaya obor. Dan di detik itulah, bulu kudupnya kembali berdiri, jantungnya nyaris copot. Tidak ada bayangan. Di bawah cahaya terang benderang itu, ribuan orang berjalan, berbicara, bergerak, namun tak satu pun dari mereka memiliki bayangan di tanah. Tanah di bawah kaki mereka kosong, rata, sama sekali tak ada bentuk hitam siluet tubuh. Itu adalah hukum alam yang hilang, tanda mutlak bahwa ia sedang tidak berada di antara manusia hidup. Ia sedang berjalan-jalan di pasar para makhluk halus, di pasar yang hanya ada di peta dunia gaib. Rasa ngeri seketika merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ia tak berani lari, tak berani berteriak, tak berani menunjukkan ketakutannya. Ia tahu, jika ia panik di tempat itu, nyawanya tak akan selamat. Dengan langkah kaku dan wajah berusaha tenang, ia naik kembali ke kursi pengemudi. Ia curi pandang ke kaca spion. Di sana, di belakangnya, banyak warga pasar itu berhenti bergerak. Semuanya menoleh serentak ke arah mobilnya. Mata mereka merah menyala samar di kegelapan. Mulut mereka menyeringeh lebar, semakin lebar, hingga hampir membelah telinga. Mas Sultan langsung injak gas dalam-dalam. Mobil melesat cepat meninggalkan pasar itu, meninggalkan keramaian yang ternyata adalah kerumunan mayat dan makhluk penunggu tanah. Di kaca spion, pasar itu perlahan memudar. Bangunan-bangunannya berubah menjadi gundukan tanah dan tumpukan batu. Obor-obor berubah menjadi cahaya kunang-kunang raksasa, dan suara hiruk-pikuk berubah menjadi laulang angin panjang yang mengerikan. Ia baru saja lolos dari mulut pasar setan, namun perang belum selesai. Jalan yang ditunjuk ibu tua itu justru membawanya masuk lebih dalam lagi ke jantung hutan yang paling gelap dan paling angker. Setelah melewati pasar gaib itu, jalanan semakin rusak, semakin sempit, dan semakin diapit oleh pepohonan raksasa. Kini ia masuk ke kawasan kebun tebu yang sangat lebat. Batang-batang tebu tumbuh rapat, tinggi menjulang di atas atap mobil, menciptakan terowongan alami yang gelap dan pengap. Angin berhembus kencang di sela-sela daun tebu, menimbulkan suara gesekan kering kasar yang terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang bergumam, "Mati, mati, mati." Jam sudah menunjukkan pukul 3:45 pagi. Sudah hampir 3 jam ia terjebak di labirin alam ini. Tubuhnya lelah luar biasa, matanya perih kurang tidur, namun rasa takut membuatnya tetap terjaga sepenuhnya. Di kejauhan, di bawah sorot lampu utama mobil yang berjuang menembus gelap, ia melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas, tepat di depan jalan. Duk! Suara berat terdengar saat benda itu menghantam atap mobil lalu jatuh ke aspal. Mas Sultan mengerim mendadak, jantungnya berdebar kencang. Ia turun perlahan, membawa senter, mengarahkan cahayanya ke benda yang jatuh itu. Itu adalah tutup peti jenazah yang dibawanya dari tadi. Tutup itu terlepas, terlempar keluar, seolah ada tangan raksasa yang melemparnya dari dalam bagasi. Ia ingat, tadi peti itu sudah dikunci rapat, sudah diikat kuat. Dengan berat hati, ia berjalan mendekat untuk memungut dan memasangnya kembali.
Saat ia sedang berjongkok, berusaha menyusun engsel yang lepas itu, ia merasa ada yang mengawasi dari balik rimbunan tebu di pinggir jalan. Ia angkat kepala, sorotkan cahaya senter ke kiri dan ke kanan. Di sana, di pinggir jalan, berdiri tegak makhluk raksasa. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Tubuhnya tertutup bulu lebat hitam legam yang kasar dan panjang. Di atas kepalanya tumbuh sepasang tanduk melengkung tajam, seperti tanduk kerbau liar. Matanya besar, bulat dan menyala merah terang, menatap tajam lurus ke arah mata Mas Sultan. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi taring panjang dan runcing yang meneteskan lendir kental berbau busuk. Itulah dia, sang penjaga hutan, makhluk legendaris yang oleh warga setempat disebut sebagai Gondoruo atau raksasa penjaga wilayah. Makhluk itu tak bergerak, hanya berdiri diam, namun tekanan aura jahatnya begitu kuat hingga membuat udara di sekitar itu terasa berat, sulit bernafas, dan seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan dada Mas Sultan hingga sesak nafas. Mas Sultan membeku, air mata menetes sendiri membasahi pipinya, campuran rasa takut, putus asa, dan doa yang ia langitkan sekuat tenaga dalam hati. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Makhluk itu menggeram pelan, suara gemuruh yang berasal dari perut bumi membuat tanah sedikit bergetar. Perlahan, makhluk itu mengangkat satu kakinya yang besar dan berkuku tajam, seolah hendak melangkah mendekat. "Ya Allah, lindungi aku cuma lewat, aku cuma mau pulang." Ia berbisik lirih, tangis tertahan. Ia kunci mulutnya rapat, terus membaca sholawat dan ayat pendek tanpa henti dalam hati. Menit terasa berjam-jam. Keajaiban terjadi. Saat doa-doa itu mengalir deras di hatinya, cahaya dari senter ponselnya yang tadinya redup tiba-tiba menjadi sangat terang, menyilaukan mata makhluk itu. Sang raksasa meringis menutup matanya dengan lengan berbulu hitam, lalu perlahan memundurkan langkahnya, menghilang ke balik rimbunan tebu yang gelap, meninggalkan bau anyir dan belerang yang sangat menyengat. Mas Sultan tak membuang waktu, ia pasang kembali tutup peti itu seadanya, ikat sekuat tenaga, lalu melompat masuk ke mobil, gas diinjak habis-habisan. Ia harus lari, harus keluar dari sini sebelum makhluk itu kembali membawa kawanan. Jalan di depan masih lurus, masih gelap, namun ada satu hal lagi yang menanti, teror terakhir dan terbesar yang hampir membuatnya menyerah harapan hidup. Mobil melaju kencang, membelah kebun tebu yang tak berujung. Napas Mas Sultan tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh. Baju ia pakai sudah basah kuyup, seperti baru saja berenang. Di kejauhan, ia berharap melihat tanda-tanda fajar, namun langit di atas sana tertutup awan tebal dan daun tebu rapat. Tak ada cahaya bintang atau bulan. Waktu terasa berhenti berputar. Tiba-tiba, di tikungan tajam yang menghadap ke jalan lurus panjang, pandangannya tertuju pada satu benda besar yang melintang sempurna, menutupi seluruh lebar jalan raya. Benda itu tebal, besar, bersisik menggilap terkena sorot lampu mobil, dan berwarna abu-abu kehitaman. Mas Sultan memutar lampu utama ke sinar jauh, memaksimalkan cahayanya, dan kakinya langsung lemas tak bertulang. Itu bukan batang pohon tumbang, itu bukan tumpukan tanah. Itu adalah ular raksasa, besarnya luar biasa, sebesar tiang listrik besar yang biasa berdiri di pinggir jalan kota. Tubuhnya melintang dari pinggir kiri sampai pinggir kanan jalan, menutup jalan sepenuhnya, tak menyisakan celah sedikit pun untuk lewat. Sisik-sisiknya besar, kasar, dan berkilauan basah. Bagian perutnya bergerak-gerak perlahan, napasnya terdengar berat, suara desisan panjang dan keras yang membuat tanah bergetar. Kepala ular itu tak terlihat, tersembunyi di balik rimbunan daun,
Namun ukuran badannya saja sudah cukup untuk menelan mobil ambulans itu utuh dalam sekali telan. Mas Sultan berhenti jauh, tak berani mendekat. Ia klakson berkali-kali, panjang dan pendek, berharap makhluk itu sadar dan menyingkir, mengira itu hanya binatang biasa yang sedang istirahat. Namun ular itu tak bergeming, hanya desisan makin keras terdengar, disusul gerakan tubuh yang sedikit bergulung, menunjukkan kekuatan otot yang dahsyat. Mas Sultan, gede tenan Gusti Allah, iki apa? Ula apa setan? Dalanku kok ditutup kabeh? Ia terjepit, di belakangnya jalan sudah tertutup semak belukar, tak bisa mundur. Di depannya makhluk purba raksasa menghalangi, ia tak punya jalan keluar. Ia hanya bisa duduk diam di dalam mobil, memejamkan mata, pasrahkan nyawanya sepenuhnya pada Tuhan. Ia ingat ucapan orang tua dulu, makhluk sebesar ini bukan binatang biasa. Ini adalah penunggu utama wilayah ini, jelmaan kekuatan alam yang marah karena gangguan kehadirannya membawa jenazah lewat wilayah kekuasaan mereka. 15 menit terasa seperti 5 abad. Mas Sultan tak berhenti berdoa, mulutnya komat kamit menyebut nama Tuhan tanpa henti. Ajaib sekali, di tengah keputusasaannya itu, ia mendengar suara samar dari ponselnya, suara azan subuh. Azan berkumandang pelan namun jelas dari ponselnya, memecah keheningan mencekam hutan itu. Begitu suara azan terdengar, reaksi luar biasa terjadi. Ular raksasa itu seolah tersengat listrik. Tubuhnya yang diam melintang itu tiba-tiba bergerak cepat, berguling hebat. Desisannya berubah menjadi suara raungan marah dan sakit. Dalam sekejap mata, tubuh raksasa itu melesat masuk ke dalam kebun tebu sebelah kiri, menghilang begitu saja di balik rimbunan daun yang bergoyang hebat, menyisakan jalanan kosong kembali. Cahaya langit perlahan berubah, gelap pekat berganti menjadi biru kelabu, lalu putih kekuningan. Fajar datang, sinar matahari pertama mulai menyelinap masuk menembus celah daun tebu, menerangi jalan yang tadinya penuh teror. Kabut tipis naik dari tanah, membawa serta segala penampakan, segala suara, segala wujud makhluk halus yang tadinya berkuasa penuh. Mereka kalah oleh datangnya siang, kalah oleh cahaya, dan kalah oleh kekuatan doa manusia yang ikhlas. Mas Sultan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia injak gas sekuat tenaga, melaju terus ke depan, mengikuti jalan yang kini perlahan terang dan mulai dikenangnya kembali. Tak lama kemudian, di kejauhan, ia melihat lampu jalan, melihat rumah warga, melihat tanda nama jalan Radu Dongkal. Ia keluar, ia lolos dari jerat neraka selama 5 jam panjang itu. Di pinggir jalan, ia bertemu seorang ibu tua penjual nasi uduk pagi hari. Ibu itu kaget luar biasa melihat kondisi Mas Sultan yang pucat pasi, baju basah kuyup, mata cekung dan merah. "Loh, Mas, kowe kok teko saka arah kono, saka alas kuwi? Kowe kesasar tah? Apa kowe nggawa jenazah mau bengi?" "Iya, Bu, kesasar. 5 jam aku ning kono, mboten nemu dalan metu." Ibu itu menggelengkan kepala sambil mendesah panjang. Ia bilang daerah itu memang terkenal, dikenal sebagai daerah nyasar. Banyak pendatang yang masuk siang saja bisa hilang berjam-jam. Ada yang sampai 12 jam baru keluar, ada yang hilang berhari-hari. Semua karena tak dikenal wilayah itu milik siapa. Dan membawa jenazah lewat situ malam-malam, itu sama saja menantang maut. Mas Sultan pulang kembali ke rumah almarhum untuk istirahat sebentar. Cerita semua kejadian membuat keluarga dan warga yang mendengarnya bergidik ngeri. Mereka bilang dia beruntung masih bernyawa. Banyak yang lewat situ tak kembali utuh atau malah tak kembali sama sekali. Perjalanan pulang ke Jakarta pun akhirnya terlaksana. Siang hari ditemani teman agar tak sendirian. Meski trauma mendalam membekas selamanya di hati dan pikirannya, Mas Sultan tak menyesal. Niatnya suci, meski bayarannya sangat mahal. 5 jam hidup di antara kematian dan kegelapan, menjadi saksi nyata bahwa di tanah Jawa ini, batas dunia kita dan dunia mereka memang hanya setipis benang. Inggih poro sahabat sekalian, memang benar sekali perkataan orang tua dulu.
Dalan di tanah Jawa ini tidak semuanya milik manusia. Ada jalan yang ketutup buat kita, ada tempat yang dikuasain sama penghuni lain. Mas Sultan orang baik, orang jujur, orang yang mau nolong sekuat tenaganya saja, tetap harus bayar mahal banget. 5 jam lamanya hidup di antara 2 dunia, melihat apa yang tidak pantas dilihat, merasakan apa yang tidak pantas dilakonin. Untung saja imannya kuat, doanya dirapetin betul, dan berkah niat sucinya Tuhan masih kasih jalan pulang, masih kasih selamat balik ke keluarga. Ini baru satu dari 1000 kisah lain yang masih tersimpan rapat di setiap tanah, setiap pohon besar, dan setiap belikan jalan di Nusantara ini. Ingat betul-betul, kalau kita melangkah, kita tidak pernah sendiri. Ada yang dilihat dari atas dan ada juga yang ngikutin dari kegelapan. Semoga kisah ini jadi peringatan buat kita semua. Jangan sembarangan, jangan bangga diri, dan selalu ngati-hati di mana saja serta kapan saja. Karena batas dunia kita dan dunia gaib itu setipis benang saja, rapuh dan gampang banget dilebur pas malam sudah datang. Sudah waktunya kita pisah untuk malam ini. Aku, pencerita kisahmu, pamit mundur pelan-pelan ninggalin kalian semua. Doain semoga selalu selamat, doain semoga selalu aman damai di rumah maupun di jalan. Tetap ngati dirimu sendiri, tetap ngati keluargamu, dan jangan lupa temuin lagi di Negeri Misteri, tempat di mana kebenaran lebih menyeramkan dari dongengan dan kenyataan lebih gelap daripada malam. Salam, waalaikumsalam.